Selamat datang di Purwakarta, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Di jantung kota ini, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu, yaitu Masjid Agung Baing Yusuf. Terletak di Kampung Kaum, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Masjid Agung Baing Yusuf memiliki desain arsitektur yang memukau dengan dua menara kembar yang menjulang tinggi, mencerminkan perpaduan gaya tradisional dan kolonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita sedang ada di Masjid Agung Baing Yusuf, Kabupaten Purwakarta. Masjid ini merupakan titik awal dari penyebaran agama Islam di Kabupaten Purwakarta. Saat ini, selain untuk kegiatan beribadah, masjid ini juga digunakan sebagai tempat kajian, kegiatan sosial, dan juga kita bisa berziarah langsung ke makam Syekh Baing Yusuf. Masjid ini didirikan pada tahun 1826 oleh Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf bin Raden Jayanegara, yang lebih dikenal sebagai Syekh Baing Yusuf. Beliau adalah ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Purwakarta. Di kompleks masjid ini juga terdapat makam Syekh Baing Yusuf yang wafat pada tahun 1854. Makam ini menjadi tujuan ziarah bagi mereka yang ingin menghormati jasa beliau dalam penyebaran Islam di daerah ini. Teman-teman, sekarang kita berada di makam Syekh Baing Yusuf, tepatnya berada di belakang masjid. Di sini ada buku sejarah singkat dan bagam silsilah keturunan dari Raden Haji Muhammad Yusuf. Di dalamnya kita bisa lihat di sini ada contoh cover ya, buku dari kitab yang beliau karang, yaitu kitab Fikih Sunnah. Hingga kini, Masjid Agung Baing Yusuf terus berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Purwakarta, menjadi simbol kebanggaan dan identitas kota. Nah, itu dia tadi teman-teman, kita udah melihat di mana Masjid Agung Baing Yusuf Kabupaten Purwakarta. Selain itu juga kita udah melihat makom dari Syekh Baing Yusuf. Juga kita tadi ada sejarahnya dan lain sebagainya ya. Nah, tepat di depan Masjid Agung ini ada Taman Pasanggerahan Pajajaran. Ya, jadi kalau misalnya habis sholat mau healing dulu, mau tenang dulu, bisa ke sini. Dan ini juga sering dipakai jadi tempat kegiatan kabupaten ya, kayak upacara atau apa namanya, bazar ya. Di sini juga sekarang banyak yang lagi main sama keluarganya, main sepeda, kumpul sama keluarga. Pokoknya kayaknya tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Jadi nggak lupa ibadah. Iya betul. Jangan lupa ibadah karena di depannya langsung masjid. Dulunya itu Masjid Baing Yusuf tuh nggak kayak sekarang ya. Iya, katanya udah beberapa kali direnovasi. Tapi meskipun beberapa kali direnovasi, tetap mempertahankan nilai-nilainya. Ya, kayak ada dua pilar, terus kemudian ornamen-ornamen di dalam masjidnya itu dipertahankan keasliannya. Jadi meskipun dirombak sedemikian rupa, tapi ciri khas dari masjid sendiri tuh nggak hilang ya. Dan Masjid Baing Yusuf ini tuh udah ada sejak lama ya, Cil? Iya. Dari kapan? Lama. Dari 1826. Berarti udah lebih dari 1 abad dong ya kalau gitu. Iya. Itu masih kokoh berdiri dan sampai sekarang masih jadi pusat penyebaran agama Islam di Kabupaten Purwakarta ya, teman-teman. Karena tadi yang kayak Ninsi bilang, banyak kegiatan selain ibadah sholat 5 waktu tuh banyak juga ya. Iya, ada kajian-kajian, kemudian kegiatan sosial. Masjid Agung Baing Yusuf bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga monumen hidup yang mencerminkan sejarah, budaya, dan spiritualitas masyarakat Purwakarta. Sebuah warisan yang patut kita jaga dan lestarikan. Nah, teman-teman, tadi kita udah melihat bagaimana Masjid Agung Baing Yusuf Kabupaten Purwakarta dan juga sejarah yang ada di baliknya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Sampai jumpa di jejak langkah berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.